Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 9 Kelompok 1 Subkelompok 2 dengan penyelenggara BPSDM Pemprov Su dan LPP Agro Nusantara dan pengampu Bapak Hieronimus Godang, SPD MSI. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu global dengan tema korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rohima AMKG, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Saya berasal dari Kabupaten Mandailing Natal. Assalamualaikum, saya Inarizky Siregar AMDK, peserta Latsar CPNS 2021. Saya berasal dari Labuan Batu. Saya bekerja di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat. Halo, perkenalkan, nama saya Indra Manula. Saya peserta Latsar Angkatan 9 tahun 2021. Saya berasal dari Kabupaten Toba. Saya berprofesi sebagai peranata laboratorium kesehatan terampil di Puskesmas Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri, berasal dari Kabupaten Simalungun, asal instansi RSUD Perdagangan. Assalamualaikum, nama saya Iin Ruwana Safitri AMDK. Saya peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 9 Kelompok 1 asal instansi RSUD Rantau Prapat. Baiklah, kami akan mulai presentasi kami mengenai korupsi. Pengertian korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Macam-macam korupsi, korupsi ekstraktif, korupsi manipulatif, korupsi nepotetik dan kronisme, dan korupsi subversif. Materi presentase ini terdiri dari 1. Pra-analisis, 2. Menepis isu, dan 3. Rekomendasi penyelesaian isu. Identifikasi isu seputar korupsi dengan menggunakan metode pentahelik. 1. Government. Adapun isu atau masalahnya adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga menerima suap dan gratifikasi senilai 5 miliar dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba sebagai fee untuk menentukan proyek infrastruktur. 2. Bisnis. Yang menjadi masalahnya adalah Rezi Ritsa Mintan melakukan tindak pidana suap untuk proyek pembangunan PLTU Riau 1 sebanyak 5 miliar kepada Erni Suragi selaku anggota Komisi Energi DPR RI. 3. Akademik. Yang menjadi isu atau masalahnya adalah Bupati Cianjur Ivan Rianto Mukhtar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemotongan dana alokasi khusus atau DAK pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2018. 4. Community. Isu atau masalahnya adalah komunitas anti korupsi di Indonesia kurang berperan aktif dalam mencegah tindak pidana korupsi. 5. Media. Masih kurangnya berperannya media massa dalam mencegah tindak pidana korupsi. Untuk menentukan isu prioritas, kami menggunakan metode USG dan isu prioritasnya adalah isu nomor 1. Masalah pertama, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga menerima suap dan gratifikasi senilai 5 miliar dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba sebagai fee untuk penentuan proyek infrastruktur. Selanjutnya kami menggunakan metode Fishbone untuk menganalisis akar permasalahan dari isu utama. Untuk menemukan alternatif pemecahan masalah, kami menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength, yaitu kekuatan, tersedianya sumber daya manusia yang mendukung, yaitu anggota penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan selama bertahun-tahun dan sebagian besar sudah mendapatkan sarjana hukum. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan, kurangnya koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi seperti BPKP, LPSE, LPJK, dan PPATK. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang.
adanya undang-undang keterbukaan informasi yang menyebabkan dapat diketahuinya anggaran pemerintah dan pertanggungjawaban penggunaannya oleh semua pihak. Yang keempat, threat, yaitu ancaman. Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi memiliki banyak jaringan dan melibatkan banyak orang dalam. Rekomendasi penyelesaian isu. Strengths to opportunities. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi secara maksimal. Penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pemantauan aktivitas mencurigakan sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Weakness to opportunities. Meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat penyidikan korupsi. Mengirim penyidik untuk belajar mengenai penyidikan tindak pidana korupsi agar terjadi peningkatan kemampuan dalam penyidikan. Demikianlah pemaparan kami mengenai korupsi. Terima kasih.